Tapi ngomong-ngomong lah, kan kita sudah mendengar nih di berita bahwa Firly Bahuri dipanggil nih untuk hari Jumat. Pertanyaannya adalah, hadir nggak kira-kira? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah, kembali kita berbincang di podcast ini. Hari ini saya berbincang ditemani oleh Pak BW. Apa kabar Pak BW? Mantap. Dan juga ada rekan yang dulu sama-sama di KPK, Aulia Postiera. Apa kabar Aulia? Alhamdulillah sehat Bang. Kita hari ini ingin membahas terkait dengan kasus Firly yang nggak beres-beres. Bajunya hitam putih ini kecil tapi. Abu-abu saya Bang. Abu-abu. Abu-abu Pak garis BW ngagetin saya tuh, kira ada apa kan? Bapak juga abu-abu Pak. Bang Novel juga coraknya abu-abu. Jadi begini, hari ini kita ingin membicarakan soal kasusnya Firly Bahuri yang menjadi perbincangan yang paling hangat kali beberapa hari ini. Dan yang menjadi masalah itu adalah sering dibicarakan terkait dengan pemerasan. Padahal namanya pemerasan itu rasanya kok nggak mungkin ya orang meras tanpa bertemu atau berhubungan. Ya, betul. Itu menarik tuh. Ya. Padahal dalam Undang-Undang KPK di pasal 36 kurang lebih bunyi pengaturannya itu adalah pimpinan KPK dilarang mengadakan hubungan, betul ya? Ya. Mengadakan hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan pihak berperkara. Terus ada poin lagi terakhir apa? Dengan alasan apapun, itu. Dengan alasan apapun. Jadi bunyinya jelas sekali. Cuman seringkali kemudian orang bertanya, yang disebut berperkara itu pada tahapan apa? Ya. Ini yang seringkali menjadi perdebatan dan kemudian barangkali orang khawatir ya ini di posisi apa ya. Padahal nanti saya minta pandangan dari Aulia sama Pak Bewi. Tapi gini, saya punya beberapa catatan nih Pak Bewi. Undang-undang KPK itu, ketika undang-undang itu diundangkan di tahun 2002, Undang-Undang 30 2002, itu saat itu KPK itu tidak diberi kewenangan penghentian penyidikan. Itu perlu dipahami dulu. Ya. Karena orang mengira yang disebut berperkara itu adalah ketika sudah tahap penyidikan, sehingga dengan penyidikan dia bertemu, negosiasi, segala macam, bisa terjadi konflik of interest atau potensi terjadinya korupsi, baik pemerasan, suap atau apapun, terus perkaranya dihentikan. Kan nggak mungkin, orang KPK nggak berwenang menghentikan penyidikan. Jadi yang kedua, yang disebut perkara kalau gitu di level apa gitu? Karena begini, kalau kemudian dipahami bahwa yang dimaksud berperkara itu adalah di level penyidikan, berarti kalau penyelidikan boleh dong bertemu, boleh dong mengadakan pertemuan, karena ini tadi mengadakan pertemuan gitu ya, mengadakan hubungan, mengadakan hubungan langsung ataupun tidak langsung. Ini yang menarik ya, karena kalau bicara terminologi mengadakan berarti ada suatu kesadaran atau kesengajaan, bukan ketika di suatu tempat berpapasan. Atau di suatu acara publik, baik acara pernikahan, acara nonton film atau apapun, bertemu yang nggak disengaja tentunya bukan itu. Kalau mengadakan hubungan kan tentunya ada sesuatu hal yang dibangun, yang disadari dan kemudian dilakukan. Ini yang menarik karena kalau kemudian pemahaman ini salah, maka pasal ini juga nggak bisa dipakai jadi nggak benar. Tapi saya pengen dapat gambaran dulu dari Aulia. Aulia ini dulu penyelidik senior di KPK. Gimana Aulia? Yang sering menggunakan pasal ini ya untuk menjerat pimpinan. Paling enggak dia ahli di bidang itu. Ini menarik Bang Novel, Pak BW. Ini kan pasal 36 junto pasal 65 ya. Di Undang-Undang KPK itu belum pernah digunakan. Sebagai perbuatan pidana ya. Mungkin kalau untuk etik itu pernah dilaporkan. Berkali-kali lah dilaporkan, walaupun hasilnya mengecewakan. Nah, jadi yang menarik adalah pertanyaan Abang tadi, bagaimana sih kita mendefinisikan orang tersebut sedang berperkara atau tidak dengan KPK.
Kalau saya bicara gini Bang, di KPK itu berbeda dengan penegak hukum lain Bang. Kita di penyelidikan sudah tujuannya Mencari adalah alat untuk bukti. mencari 2 bukti permulaan yang Dua cukup. bukti permulaan yang cukup. Kalau di penegak hukum lain sedang mencari peristiwa. Ya. Nah, Betul. di KPK mencari peristiwa pidananya itu pada saat Dumas, Pak. Oke. Karena ketika Dumas itu pengaduan masyarakat. Jadi dulu ada namanya Direktorat Pengaduan Masyarakat. Sekarang ada perubahan organisasi itu ada perubahan nama ya. Sekarang saya nggak hafal namanya seperti apa. Nah, di Dumas ini ketika masyarakat mengadukan adanya dugaan tindak pidana korupsi, di sana itu sudah disaring. Dengan cara Pertama itu ada namanya verifikasi, Bang. Verifikasi itu ada beberapa kriteria yang ditetapkan. Apakah pengaduan ini benar nggak tindak pidana korupsi? Kadang-kadang urusan rumah tangga juga dilaporin, Pak. Istrinya sebel sama suaminya, dibilang suaminya selingkuh, segala macam. Itu ada pelaporan seperti itu. Terus yang kedua, apakah ini terkait dengan kewenangan KPK? Kewenangan KPK itu apakah ada penyelenggara negara yang terlibat, segala macamnya, atau aparat penegak hukum dan lain sebagainya. Ditapislah di sana dan itu saringan pertamanya, Bang, Pak. Setelah itu, Direktorat Pengaduan Masyarakat itu mereka akan melakukan telaah dari pengaduan itu. Telaah itu biasanya perlu tambahan bukti pendukung atau tidak. Kalau misalnya iya, dilakukan pengumpulan bahan keterangan atau full bucket. Nah, jadi Dumas di KPK itu bukan pasif menerima pengaduan masyarakat, dia cuma duduk di meja langsung dilempar ke penyelidikan. Enggak. Ada upaya di sana, upaya untuk mencari bukti tambahan, keterangan tambahan dari pelapor sekurang-kurangnya atau orang-orang terkait yang bisa dihubungi atau dimintai keterangan secara informal. Walaupun karena di Dumas nggak ada berita acara ya di sana. Nah, dari Dumas ini ada produk yang namanya itu laporan hasil laporan hasil pemeriksaan Dumas, Bang. Nah, itulah produknya dari dia tadi pengaduan tadi ditelaah, dicari bukti pendukung, lalu di sana itu dilaporkanlah sebagai laporan hasil pemeriksaan Dumas. Nah, di sana sudah ada terduga pihak-pihak yang diduga terlibat, dan di situ sudah menyebut nama biasanya. Di sini kalau informasi ini bocor, ini bahaya. Dan di sini menjadi ruang transaksional kalau ada praktek-praktek korupsi, kan begitu ya? Nah itu Pak B, gimana Pak B kalau memandang itu? Kalau Pak B posisi berperkara itu di mana kurang lebih? Mesti dibaca agak detail ya. Pertama gini, pasal ini diperuntukkan untuk pimpinan komisi. Kan pembukanya itu tuh pimpinan komisi dilarang. Jadi ini ditujukan bukan untuk yang lain, untuk pimpinan komisi. Ini kalimatnya di situ. Satu itu. Terus kedua, ada 3 jenis hubungan yang di situ tuh. Pertama yang disebut dengan hubungan langsung atau tidak langsung dengan pihak lain. Hubungan langsung dengan pihak lain, dengan tersangka atau pihak lain. Terus ada lagi hubungannya apa itu? Yang pihak berperkara, Pak. Pihak berperkara. Kalau tersangka penyidikan, Pak. Iya, ini di sini mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan. Pihak lainnya. Pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana. Jadi bukan dibilang pemeriksaan loh di situ. Karena di sini yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana. Orangnya itu. Ada perkara tindak pidana. Jadi bukan kalau toh itu. Jadi ini tafsir ini eksesif. Kalau menurut saya ya. Jadi bukan karena ada pemeriksaan, Mas. Kalau ada hubungan dengan di kalimat ini, hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana, yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana, bukannya ada hubungan dengan pemeriksaan lain loh. Jadi dengan demikian sifatnya itu eksesif banget, luas banget, Pak ya. Nah, kemudian di dalam KPK begitu ada laporan masuk, maka kualifikasi itu yang ada hubungannya dengan perkara tindak pidana. Bukan apakah itu diperiksa atau tidak. Gitu Mas. Jadi inilah yang disebut dengan zero tolerance. Kita mesti balik lagi. Betul. Dan lagi ada satu lagi di dalam penjelasan umum, Mas. Pendekatan yang digunakan dalam undang-undang KPK ini yang disebut dengan premium remedium. Bukan ultimate. Jadi namanya extraordinary. Nah,
ideologi paradigma yang dalam konteks tadi itu ini untuk pimpinan, zero tolerance, itu harus dimasukin di situ, diberi tafsir dan makna di situ. Jadi tidak boleh every single activities, Mas. Kalau ini udah perkara masuk di KPK, lo diperiksa nggak diperiksa itu nggak ada urusan gitu. Apalagi di dalam KPK, kalau perkara sudah masuk itu ada proses kan, yang mengkonfirmasi, mengklarifikasi. Jadi tidak tepat kalau kemudian di penyelidikan di Dumas pun sebelum dia diperiksa itu perkara udah masuk dalam itu, Mas, udah masuk di pipeline tuh. Jadi saya memberi tafsir yang eksesif terhadap interpretasi ini. Betul sekali, Pak. Ya, menarik sekali kan begini ya. Kalau dilihat KPK sebagai lembaga extraordinary dan KPK yang dibentuknya KPK karena praktek-praktek korupsi yang kemudian tidak bisa diselesaikan oleh penegak hukum yang ada saat itu. Semangatnya juga semangat reformasi waktu itu. Semangat reformasi. Ditambah dengan KPK zero tolerance. Saya melihat memang pertemuan, apabila ada perbuatan pertemuan itu sebetulnya seharusnya dalam kesalahan itu disebut sebagai kesalahan dalam pelanggaran etik berat. Tapi karena ini extraordinary dan zero tolerance, maka ini diangkat dalam suatu delik pidana. Pertanyaannya apa ada lembaga penegak hukum lain yang mengatur ini? Tidak ada. Baru KPK yang hanya mengatur. KPK. Jadi saya melihat ini seharusnya pasal yang sangat ketat agar pimpinan KPK tidak menggunakan peluang konflik of interest atau ada peluang untuk bertemu ataupun justru malah bermain perkara. Gimana pandangannya, Ol? Iya betul, Bang. KPK itu tadi Abang udah jelasin ya kenapa itu masuk di undang-undang. Dan itu pun di kode etik itu kan di KPK sendiri itu kan spesifik dari jilid 1 itu melarang pimpinan KPK bermain golf. Nah, itu di etiknya kan spesifik itu waktu itu. Nah, itu kenapa? Atau golf itu adalah salah satu contoh olahraga yang dimana diduga dipakai untuk tempat lobby. Ya, bisa juga golf itu bisa jadi di lapangan bulu tangkis juga, kan bisa juga, Pak. Atau bahkan di lapangan tenis segala macam. Jadi itu sebenarnya upaya dari pimpinan KPK jilid 1 di awal itu membangun integritas dan membangun rambu bagi para pimpinan KPK untuk berhati-hati ketika menjabat sebagai pimpinan KPK. Karena memang ya namanya KPK, Bang. Ya kita berantas korupsi. Di berantas korupsi itu ya dengan semangatnya waktu itu reformasi ya KPK dibentuk. Ya memang harus benar-benar clear gitu. Gak boleh ada berhubungan dengan pihak berperkara, sering bertemu orang lain di luar kantor, segala macam di luar agenda kedinasan. Itu kan sangat rawan, Bang. Nah, makanya kalau kita kembali lagi kepada konteks tadi, konteks diskusi kita mengadakan hubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang diduga terlibat dengan alasan apapun yang kita duga akan juga disangkakan kepada Firly, menurut saya foto kemarin itu sudah bercerita banyak, Bang. Nah, saya sangat meyakini nih, Bang. Foto yang pertemuannya Firly Bahuri dengan SYL ya, di lapangan bulu tangkis. Itu kan penyidik Polda Metro tinggal mengkonfirmasi kapan foto itu diambil, bagaimana prosesnya sedang berjalan di KPK. Menurut saya ketika Dumas sudah melakukan full bucket atau apalagi saat laporan Dumas itu sudah sampai di penyelidikan, dilaporkan ke pimpinan bahwa ini kasus ini layak untuk dilakukan penyelidikan, sudah sempurna, memenuhi unsur dari pasal tersebut. Kalau membaca agak hati-hati pasal ini, Mas, pasal ini memang ditujukan pada pimpinan dengan paradigma yang sangat keras. Saya mau bilang begini, kalau saya pakai fikih ya. Fikih ya. Ini konon ya. Fikih anti korupsi ada tuh. Cocok loh. Jadi kan dibilang begini, zina itu bukan sekedar melakukan perbuatannya zina itu, tapi mendekati zina pun dilarang. Wala taqrabuz zina. Ini pasalnya begitu loh, Mas. Betul. Coba mari kita periksa. Pertama, hubungan langsung tidak langsung itu tidak boleh. Yang kedua, dengan alasan apapun. Betul. Terus yang ketiga yang di tengahnya itu dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani. Jadi bukan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani.
Jadi nggak peduli itu siapa, pokoknya kalau perkara masuk, itu udah berarti kan perkara yang ditangani itu. Betul. Dan penanganan perkara itu dimulai dari ketika laporan di Dumas tadi itu kan, pengaduan masyarakat tadi itu. Ketika laporan dimasukin, Mas. Bukan apakah di bagian itu sudah dilakukan proses pendumasan gitu. Kan gitu loh. Begitu dia masuk di pipeline, itu perkara itu. Kan kalimatnya jelas. Dengan perkara tidak pidana korupsi yang ditangani. Kalau ditangani KPK itu apa sih kuncinya, Mas? Begitu masuk ya itu. Pipeline-nya KPK itu kayak gitu. Nah, ada problem handicapnya di sini. Tadi saya udah mulai itu sebenarnya. Teman-teman penegak hukum non KPK mempunyai definisi bahwa proses penanganan perkara itu sebenarnya ketika penyidikan terjadi. Penyelidikan itu baru mencari peristiwa. Betul. Ini ada nggak sih case pidananya? Nah di KPK itu begitu pipeline atau dimasukin, itu proses itu udah jalan, Mas. Iya, betul. Nah ini yang paradigma ini yang harus difahami gitu loh. Dan ini khusus untuk pimpinan KPK, khusus untuk pimpinan spesifik, KPK, spesifik banget. Jangan-jangan begini, Pak, kesalahpahaman beberapa orang terkait dengan delik ini. Saya ambil contoh Dewas lah, jangan-jangan Dewas juga memahaminya jangan-jangan di penyidikan akibat dari longgarnya pengawasan terkait dengan perbuatan yang dimaksud dalam delik ini, maka sampai terjadi pemerasan, sampai terjadi suap dan lain-lain, dan itu banyak katanya. Jadi ini yang kemudian saya pikir pemahaman ini harus dikembalikan kepada maksud dari bunyi undang-undang itu, original intent yang ada di sini. Terus ada lagi yang juga menarik sebenarnya. Ini kan tadi udah zero tolerance macam-macam seperti itu. Kenapa pasal ini harus diletakkan? Karena tadi sudah dibilang extraordinary crime dan macam-macam. Itu sebenarnya kalau mau dilihat benar-benar, itu dikaitkan dengan pasal yang mengatakan KPK itu adalah lembaga yang independen. Betul. Nah, independensinya ini bisa menyebabkan fraud loh kalau nggak hati-hati. Makanya pasal ini adalah pasal padanan gitu. Untuk menjaga. Ini kayak check and balance-nya gitu. Dia kalau dikasih independensi yang kuat tanpa kontrol, maka kamu bisa menjadi korup di situ. Ini kontrolnya. Nah, pasal ini adalah check and balance-nya. Remnya apa ya? Ini yang kadang-kadang tidak difahami. KPK diberikan keleluasaan untuk melakukan sesuatu dengan independensinya kuat, tapi dia juga harus dikontrol. Ini pasal yang kontrol. Jangan sampai kemudian punya independensi, punya kewenangan untuk berantas korupsi, dan kemudian persepsi soal bagaimana KPK bertindak yang sangat kuat. Terjadilah abuse of power di kemudian bikin tempat pertemuan, pura-pura main bulu tangkis gitu kan. Terus kemudian orang-orang tertentu diajak ketemu di situ. Itu kacau. Rusak di sana itu. Mirip siapa kira-kira itu perilakunya itu? Siapa sih? Saya khawatir sekali, dan ternyata setelah tergambar dari maksud Pak BW tadi benar juga. Dengan adanya bunyi delik tadi, dengan adanya independensi tadi, memang kontrol bahwa pimpinan KPK tidak boleh bertemu dengan pihak-pihak tertentu. Tapi kan masalahnya begini, Pak, belum tentu pimpinan tahu kan apakah ada perkara itu dan siapa yang terkait kan. Terus gimana itu, Aulia? Di kasusnya Firly Bahuri saya pengen tahu kan, pastinya Aul dengar lah soal itu. Karena dulu Aul penyelidik di KPK terkait dengan di waktu-waktu tahun-tahun itu kurang lebih kan, masih di sana. Menyelidiki kasus Firly? Enggak. Menyelidiki juga nggak apa-apa sih kalau. Kalau sekarang kalau dikasih surat tugas saya siap. Enggak. Ini Bang, kalau saya melihat ketika pengaduan itu masuk, itu mungkin belum sampai ke pimpinan, Bang. Pengaduan masuk belum ini ya. Mungkin belum sampai ke pimpinan. Nah, tapi bisa jadi juga ada pelapor itu, selain dia juga mengirimkan surat kepada Direktorat Dumas atau mengirimkan email atau apapun bentuknya di website KPK itu, mereka juga mengirimkan surat ke pimpinan juga, ditujukan kepada pimpinan. Itu ada berapa modus pelaporan. Nah, jadi bisa jadi pimpinan tahu, bisa jadi tidak. Tapi ketika dari pegawai pengaduan masyarakat itu melakukan telaah dan melakukan full bucket, lalu mereka membuat laporan hasil pemeriksaan, itu pasti dilaporkan ke pimpinan. Nah itu kapan itu kejadiannya? Laporan terkait dengan kasus ini itu kapan? Sekarang kita urutan di peristiwa biar kelihatan dulu nih. Biar kelihatan ininya. Sekitar bulan apa, ingat nggak? Saya kalau ini emang nggak ingat pasti nih Bang. Tapi memang kalau pengaduan
Saya sempat mendengar ada pengaduan terkait Pak Mentan itu waktu kita masih di KPK. Ya. Itu tahun 2021. 2021. Kan kita masih di sana ya. Ya. 2021 bulan apa tuh? Seingat saya awal-awal sebelum awal-awal 2021. Karena kita nonaktif itu Mei kan Pak, ketika TWK diumumkan. Nah, berarti kan sekitar awal tahun 2021. Jadi awal 2021 sudah pernah mendengar ada pengaduan dan itu sudah dari Dumas itu sudah mengirimkan LHP ke berarti bukan hanya pengaduan, proses sudah jalan tuh Mas. Iya. Proses sudah jalan dan seingat saya pertemuan itu diantaranya April 2021 ya. Firly dengan SCL. Nah, itu seingat saya April 2021. Ini yang menarik Pak. Artinya saya tidak ingat, teman saya mendengar informasi itu Mas. Iya. Dari Mas Novel. Oh gitu. Bang Novel mendengar dari Iya, betul. Saya mendengar dari Pak BW. Tapi memang kita harus saling mendengar. Tapi tadi dari fakta-fakta itu saya melihat sebetulnya perkara ini nggak rumit gitu. Yang membuat sulit apa sih Pak? Kok sampai beberapa lama ini nggak selesai ini perkaranya? Nah, ini gini nih. Ada 3 handicap yang saya capture di proses penegakan hukum. Satu, kalau yang merisa, ini lain dengan di KPK nih. Kalau KPK mereka jenderal juga nggak pusing gitu. Cuman kalau di penegak hukum lain itu kemudian di kepala dia tuh yang diperiksa sesuatu yang gede, sesuatu yang gitu loh. Jadi ada handicap psikologi yang muncul. Satu itu. Terus kedua, dia membayangkan kalau di KPK kan kacamata kuda tuh Bos. Udah periksa aja. Toh kalau dia tidak bersalah, nah yang lain tuh sebelum periksa, waduh, ini perkara gede ini orang gede. Jadi dia ada psikologi ya. Itu psikologi yang kedua tuh di situ tuh. Satu orang gede, terus kedua, wah ini bahaya nih. Karena dia berpikir kalau pakai psikologi yang disebut dengan model, dia berpikir mengenai dirinya. Bukan sebagai penegak hukum, gue besok bagaimana ini gitu. Itu yang disebut psikologi. Jadi dari situlah kemudian dia agak ragu-ragu, mundur maju kayak gitu. Itu yang handicap kedua itu. Terus yang ketiga, ini soal yang berkaitan dengan pemahaman ini tadi, yang kita bahas itu. Ini gimana nih? Karena kalau kan alamnya beda nih Mas. Kalau alamnya di KPK kan dari mulai di Dumas itu sudah masih jadi bagian perkara, terus ada penyelidikan. Jadi penyelidikan tidak hanya di Direktorat Penyelidikan, di awal itu dilakukan penyelidikan. Nah, itu beda alam itu, sehingga kemudian dia berpikirnya mengenai ini yang namanya pemeriksaan ya itu nanti kalau di penyidikan. Nah, ini yang mesti dilurusin Mas Novel. Nah, dengan diskusi ini mudah-mudahan ini bisa menjadi lebih lurus lagi. Gitu. Artinya selain dari perkara pemerasannya, kan juga ada perkara terkait dengan pasal 65 Junto 36 ini kan. Iya, betul. Artinya pasal ini perbuatan semakin banyak. Ini saya belum bicara soal kepala daerah loh Pak ya. Jangan hari ini ya rasanya ya. Yang ada 10 itu ya. Ada lagi Bang. Masih banyak soalnya. Jadi satu-satu lah biar kita bicaranya. Ya nanti kumulatif Bang ya. Tuntas bicaranya. Jadi tapi terlepas dari itu ya, dengan banyaknya kasus tadi yang kita duga, saya justru melihat langkah Polri dalam hal ini Polda Metro untuk menyidik perkara ini segera. Ini dalam konteks menolong KPK. Betul. Agar jangan sampai KPK kemudian dikendalikan atau kemudian dikuasai oleh orang-orang yang justru menggunakan KPK sebagai alat untuk berbuat kejahatan. Betul. Bahayanya separah apa sih Ul kira-kira Ul kalau berbuat begitu? Parah banget Bang. Parah banget apa kira-kira? Kalau digambarkan tuh seperti apa itu? Sederhana aja. KPK itu sekarang sudah terpuruk Bang. Ya, kita dari 2019 melihat ketika orang-orang ini terpilih, pimpinan KPK sekarang ini terpilih, plus ada revisi undang-undang, itu kan banyak hambatan dalam penegakan hukum korupsi di KPK. Nah, ditambah lagi dalam perjalanannya ini, pimpinan-pimpinan KPK ini banyak bermasalah Pak. Kita lihat ya, Bu Lili kan sudah mengundurkan diri sebelum dibacakan putusan sidang etik oleh Dewas. Padahal kasusnya masih banyak itu. Kasusnya masih banyak dan itu belum ditindaklanjuti dengan proses pidana juga. Betul. Pak Firly sendiri, beliau itu udah terbukti yang helikopter, walaupun Dewas mengambil pasal lain, pelanggaran lain. Tapi Dewas secara informal ngomong iya gitu. Waktu ketemu saya bilang iya. Sebetulnya saya yakini. Padahal itu gratifikasi, dibilang cuma bergaya hidup mewah gitu. Jadi kan ada upaya nutup-nutupi lah. Melindungi ya Bang ya. Nah,
Jadi banyak hal yang terjadi sampai proses TWK yang tidak transparan segala macam, banyak hal degradasi value yang ada di KPK itu terjadi. Nah, makanya ketika kasus ini terungkap dan itu sedang ditindaklanjuti oleh Polda Metro, ini sebenarnya momentum bagi KPK sendiri untuk diperbaiki. KPK bisa rebound kalau kasus ini bisa diusut tuntas, dan kalau bisa jaringannya pun yang ada di dalam, kalaupun kita duga Firly itu tidak sendiri, itu juga harus terungkap gitu. Nggak sendiri, maksudnya pimpinan lain terlibat gitu. Bisa jadi. Kita patut menduga, Bang. Ya. Udah bilang 5. Saya bilangnya 3, maksudnya udah bilang 5. Ya kita 5 sama Firly. Bang, kita kan sebagai mantan penegak hukum, Bang, ya, kita kan patut menduga biasanya kan. Dan nggak biasanya juga kan kalau pengambilan keputusan kolektif kolegial, masa untuk urusan duit sendirian. Nah, kita kan patut menduga. Kalau perbuatannya satu, saya masih bisa memahami bahwa yang lain nggak tahu. Ya. Tapi kalau perbuatannya banyak, sering, informasinya korbannya juga banyak. Ya. Masa iya sendiri? Tidak logis. Nah, itu, Pak. Tapi ngomong-ngomong lah, kan kita sudah mendengar nih di berita bahwa Firly Bahuri dipanggil nih untuk hari Jumat. Pertanyaannya adalah, hadir nggak kira-kira? Ingat loh, Firly itu orang yang selalu bicara ke media untuk memberitahu orang-orang yang dipanggil oleh KPK untuk harus hadir. Ya. Taat hukum. Dan seterusnya dia omongin. Tapi untuk dirinya kira-kira hadir nggak nih? Tapi kira-kira nih Pak BW. Ini kan junior Pak BW, pimpinan KPK junior Pak BW. Ada 3 indikatornya, Mas. Pertama, dia punya nyali apa enggak? Oh gitu. Dia nggak punya nyali, pasti nggak hadir gitu. Jadi jangan kau berkata punya nyali kalau dipanggil nggak hadir. Itu kan. Mas Novel nggak dipanggil aja hadir, apalagi dipanggil. Itu soal nyali itu. Nyalanya penegakan hukum tergantung nyalinya penegak hukum. Gitu loh. Bagian pertama seperti itu. Terus bagian kedua, kita ingat benar. Kenapa KPK dibangun supaya dia menjadi role model? Ini pimpinan KPK sekarang role atau raw? Ada beda tuh. Raw model. Jadi cuma bahan. Raw material. Jadi raw model atau raw material ini beda nih. Kalau dia cuma raw material, nggak datang dia. Jadi itu yang poin kedua. Jadi kenapa? Karena keteladanan kan bos yang disebut. Role model itu kan ingin keteladanan. Nah kalau pucuk pimpinannya tak teladan, bagaimana kemudian akan muncul bibit-bibit yang teladan? Nah, itu poin yang kedua yang menurut saya menjadi penting. Terus yang ketiga, urgensi, Mas. Hari ini kita sedang dalam situasi di mana korupsi itu menjadi virus yang luar biasa, endemik di seluruh Indonesia. Nah kalau kemudian penegak hukum yang memberantas korupsi diperiksa kasus virus dia sebenarnya jangan-jangan nih virusnya dia. Dia bukan vaksin, dia virus. Virus ya. Yang semakin melemahkan pemberantasan korupsi, betul Pak. Kan nanti ada ini kan, Firly virus kan nggak dia harus jadi vaksin. Kalau tidak dia jadi virus. Vaksinnya sudah ini Pak pada luar sana. tapi ginilah, Aulia kan sering tangani perkara-perkara terkait dengan perbuatan yang berulang, dan penanganan perkara yang terkait dengan orang yang berbuat korupsi berkali-kali, sehingga seringkali kita melihat soal TPPU-nya gitu. Kalau saya menduga banyak, TPPU-nya Firly juga penting. Apa yang harus dilakukan kira-kira oleh Setuju banget, Bang. Agar penanganannya tuntas, semua yang terlibat bisa diungkap, dan semua hasil kejahatannya bisa dirampas oleh negara. Apa kira-kira yang bisa dilakukan? Ini Bang, saya pertama tadi saya lupa memberikan apresiasi kepada Polda Metro ya Bang. Saya melihat mereka juga cukup serius dan sangat profesional menangani perkara ini. Dilihat dari banyaknya saksi yang dipanggil. Nah, ini dalam beberapa hari ini kan sudah banyak yang dimintai keterangan. Nah, saya meyakini Bang bahwa para penyidik di Polda Metro ini sudah mengumpulkan banyak bukti terkait dengan fakta-fakta yang akan disangkakan kepada Firly. Termasuk aliran dana bukan? Pasti ke sana Bang. Kan kita bicara pemerasan ya. Laporan pertama kita ngomong pemerasan ya. Ini tadi kita baru bertemu dengan berhubungan langsung dengan pihak berperkara. Nah, saya juga menghimbau nih Bang, orang-orang atau para pihak yang pernah mungkin di menerima ancaman atau apa dan memberikan sejumlah uang kepada pimpinan KPK siapapun itu, Firly maupun siapa,
saatnya sekarang speak up gitu loh. Iya, iya. Saatnya speak up. Saatnya Abraham Samad lah. Abraham Samad Okay. speak up. Ini beda channel, Pak. Ini NBW, Pak. Iya. Maaf Abraham. Bukan speak up. Speak up. Nah, ini saatnya semua bicara. Mumpung ini penyidik lagi kerja sekalian, biar nanti dikumpulkan TPPU-nya dan ini terbongkar semualah semua perbuatan-perbuatan tersebut gitu loh, Pak. Dan saya meyakini penyidik Polda Metro mampu mengerjakan ini. Menarik sekali, kita tunggu apakah betul akan diungkap semuanya dan apakah masih ada keberanian orang-orang yang menjadi korban dari kejahatan oknum-oknum di KPK untuk berani melaporkan. Termasuk kita lihat apakah Firly hadir ketika dipanggil secara patut oleh penegak hukum yang bisa menunjukkan bahwa dia seorang yang berkomitmen apa yang dikatakan dengan yang dilaksanakan. Kita lihat. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.